Oke, ketemu lagi dengan saya, Ustadz Montaha. Kali ini saya bertugas sebagai guru fikih di kelas 4 Mimet Ngimbo. Oke, pagi ini saya akan mengajarkan materi diskusi, yaitu materi tentang hukum mandi wajib dengan melalui beberapa kasus. Nanti kasus-kasus ada 4 akan saya jabarkan, akan saya uraikan, akan kami jelaskan kepada murid-murid saya. Setelah murid-murid saya nanti paham tentang kasusnya, maka murid-murid akan saya minta untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, setelah anak-anak sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya, maka hasil diskusi anak akan saya minta untuk presentasi maju ke depan sebagai latihan unjuk kebolehan, latihan public speaking, latihan bagaimana bisa menyampaikan satu pendapat di muka umum. Ini adalah ranah latihan di saat masih belajar seperti ini. Baik, sebelum itu saya mulai, Pak Guru ingin menyapa dulu kepada murid-murid kami. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Nah, luar biasa. Gimana, sehatkah kalian hari ini? Sehat. Luar biasa. Oke, bagaimana kalau diajak menyanyi Pak Guru dulu? Diajak nyanyi dulu, kira-kira sampean suka apa tidak suka? Suka. Oke, kalau gitu kita nyanyi bersama-sama, nyanyi tentang lagu Pelajar Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama 2 kali berturut-turut, dimulai dari sekarang. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Greng-greng, tepuk tangan semua. Iya, luar biasa. Terima kasih. Baik anak-anak, tentu hari ini kita akan berdiskusi kembali tentang materi kita pelajaran fikih kelas 4, yaitu materi diskusi membahas tentang kasus-kasus yang dialami oleh seseorang, yaitu praktek tentang mandi wajib atau mandi jinabat. Seperti apa pendapat sampean? Bagaimana sampean punya komentar? Bagaimana sampean punya satu pendapat mengenai kasus yang akan dijelaskan Pak Guru berikut ini? Yang pertama, ada orang namanya Rian. Rian ini pada waktu malam dia mengalami mimpi basah. Saya ulang, Rian mimpi basah. Setelah mimpi basah, Rian ini tidak mandi wajib, tetapi dia hanya mandi biasa. Mengapa? Ya karena Rian tidurnya, bangunnya kesiangan. Dia takut terlambat sekolah sehingga dia tidak sempat mandi wajib. Dia hanya mandi biasa. Padahal dia telah mengalami mimpi basah. Rian lalu pergi ke sekolah. Pukul 1 siang, Rian ini baru pulang dari sekolah.
Nah, sepulang dari sekolah, kira-kira apa yang harus, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rian? Silakan nanti didiskusikan kelompoknya, dan hasil diskusi nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut pada kasus yang kedua. Oke anak-anak, kita lanjut kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama kan Rian itu mimpi basah, tapi dia tidak mandi wajib, hanya mandi biasa. Lalu kalian dimintai pendapatnya. Nah sekarang kasus yang kedua, ini sepertinya cewek ya, karena namanya Reni. Reni ini mandi wajib. Berarti Reni ini sedang mempunyai hadas besar. Mungkin dia mau mensucikan hadas besarnya dari haid ya. Lalu dia ini mandi. Pada waktu Reni ini mandi wajib, yang ia lakukan pertama, dia itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, lalu kemudian Reni ini dilanjutkan dengan berwudu. Nah setelah itu, lalu kemudian Reni membasahi badannya, dimulai dari leher sampai dengan ujung kakinya, semuanya sudah terbasahi dengan air, yaitu lehernya sampai kakinya sudah kena air semua. Nah praktek mandi wajib yang dilakukan oleh siapa tadi namanya? Reni, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak sah menurut pendapat kalian? Silakan nanti didiskusikan, hasil diskusinya diwakili presentasi di depan kelas. Paham anak-anak kasusnya? Oke, kalau gitu kita lanjut pada kasus yang ketiga. Baik anak-anak, kita lanjut kasus yang ketiga. Yang ketiga ini namanya Davi, ya, Davi. Davi ini punya hadas besar, lalu dia bersuci dengan cara mandi wajib atau mandi jinabat. Maka yang dilakukan oleh Davi yang pertama, dia melakukan niat, yaitu niat mandi wajib. Setelah melakukan niat, lalu dilanjutkan dengan membasahi seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kaki, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya rata, terkena air, dibasahi dengan air secara merata. Nah, praktek mandi wajib yang seperti ini, praktek mandi wajib yang dilakukan oleh Davi, sebagaimana yang dijelaskan Pak Guru, menurut sampean, apakah sah ataukah tidak sah? Silakan didiskusikan sesama kelompok, nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Kita lanjut pada kasus yang terakhir. Oke, ini kasus yang terakhir anak-anak, kasus yang keempat ya. Tadi namanya Davi, yang ini namanya Devi. Devi ini juga mandi wajib untuk mensucikan dirinya dari hadas besar. Maka praktek mandi yang dilakukan oleh Devi, yang pertama ialah dia pasang niat. Nah, setelah dia pasang niat, lalu dia berwudu. Nah, setelah itu dia mulai membasuh badannya, dimulai dari yang kanan terlebih dahulu, tangan kanan, sebelah kanan, kaki kanan, setelah pokoknya yang kanan, sebelah kanan, setelah itu dengan yang anggota badan sebelah kiri, dan seluruh rambut, ujung rambut sampai ujung kaki semuanya tersiram oleh air rata. Nah, seperti apa pendapat sampean? Praktek mandi yang dilakukan oleh Devi yang seperti ini, hukumnya menurut fikih sah ataukah tidak sah? Silakan didiskusikan, diberi pendapat, diberi komentar, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Paham anak-anak? Paham. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, Mas Hilmi. Selamat berdiskusi.
Kasusnya apa ya Mas Hilmi kasusnya? Rian mengalami mimpi basah namun tidak melakukan mandi wajib. Oke, Rian mengalami mimpi basah, tapi Rian tidak mandi wajib, hanya mandi biasa. Bagaimana pendapat saudara? Gitu ya Mas Hilmi ya? Oke, silakan didiskusikan, nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Oke, selamat belajar Mas Hilmi. Oke, Mas Tio. Diskusi kasus yang keberapa ini Mas Tio? Kasus ke nomor 3. Kasus yang nomor 3. Kasus yang nomor 3. Nomor 3 apa nomor 2? Nomor 3. Ya tadi Hilmi kan nomor 1. Masuk mari nomor 1 kok 2. Mari nomor 1 kasus nomor 2. Kasus nomor 2. Apa kasusnya nomor 2? Reni mandi wajib tapi hanya Reni mandi wajib dimulai dari leher sampai ujung kaki. Gimana hukumnya? Sah atau tidak? Menurut pendapat Anda nanti silakan dijabarkan ya. Mandi wajib dimulai dari leher, maksudnya kepalanya nggak disiram air. Nah, ya. Hanya dimulai dari leher terus merata sampai kaki. Praktek mandi wajib seperti itu sah atau tidak sah? Didiskusikan ya Mas Tio ya. Oke, nanti presentasi depan kelas. Terima kasih, selamat belajar. Oke Mbak Kaisa, diskusi kasus yang keberapa ini? 3. Kasus yang ketiga. Apa itu kasusnya? Davi mandi wajib dengan cara membaca niat lalu membasahi seluruh badannya. Oke, berarti Davi mandi wajib. Pertama-tama dia niat, lalu seluruh tubuhnya dibasahi dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka praktek mandi wajib semacam itu sah ataukah tidak? Nanti hasil diskusinya diberi alasan ya, lalu presentasi depan kelas. Oke Mbak Kaisa, selamat berdiskusi, semoga sukses, amin. Oke Mbak, nah siapa namanya? Inara. Ini diskusi kasus yang keempat ya. Oke, kasus yang keempat. Namanya siapa kasus keempat? Devi ya. Oke, namanya Devi. Bagaimana kasusnya Devi? Dia ini mandi wajib. Dimulai dengan niat, lalu berwudu, lalu membasahi air, mulai dari leher sampai dengan ujung kaki. Siapa tidak praktek mandi wajib seperti itu? Didiskusikan ya sama kelompoknya, nanti presentasi depan kelas. Oke, selamat belajar Mbak Inara dan kawan-kawan, semoga sukses, amin. Oke, presentasi hasil diskusi untuk kasus yang pertama diwakili oleh anak kami Hilmi. Silakan presentasi mulai dari sekarang. Suatu pagi Rian mengalami mimpi basah, namun karena ia bangun kesiangan, ia hanya melakukan mandi biasa, tidak mandi wajib karena ia takut terlambat sekolah. Rian pun pulang sekolah pukul 1 siang. Menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Rian sepulang sekolah? Jawaban saya, menurut pendapat saya bahwa sepulang sekolah Rian sebaiknya segera melakukan mandi wajib atau mandi junub karena mimpi basah yang dialami. Mimpi basah menyebabkan hadas besar dan untuk bersuci dari hadas besar seorang muslim harus melakukan mandi wajib agar kembali dalam keadaan suci. Mandi wajib ini sangat penting terutama untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah seperti sholat. Oleh karena itu Rian sebaiknya melakukan begitu tiba di rumah sebelum melaksanakan sholat atau aktivitas ibadah lainnya. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat anak kami Hilmi yang keras. Ya. Oke, Pak Guru mau minta pendapat kalian semua bahwa tadi Mas Hilmi, kalau saya simpulkan pendapatnya, menurut dia adalah Rian sepulang dari sekolah harus
mandi wajib. Karena tadi paginya dia belum mandi wajib. Begitu pulang sekolah, dia harus melakukan mandi wajib karena Rian punya hadas besar, yaitu mimpi basah. Bagaimana menurut anak-anak semua pendapatnya Hilmi, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa setuju? Tidak setuju apa setuju? Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut presentasi hasil diskusi. Kasus yang kedua akan diwakili oleh anak kami Tio. Silakan presentasi dimulai dari sekarang. Reni mandi wajib dengan cara membaca basmalah sebelum mandi, berwudu, kemudian membasahi badannya dari leher sampai kaki. Praktek mandi wajib seperti ini bagaimana? Hukumnya sah atau tidak sah? Berikut alasanmu. Jawaban menurut pada pendapat saya bahwa cara mandi wajib sebagai yang telah dilakukan oleh Reni tersebut di atas hukumnya adalah tidak sah karena Reni tidak membasahi seluruh tubuhnya dengan ujung rambut hingga ujung kaki, khususnya kepada dalam mandi wajib hukumnya membasahi seluruh badan termasuk rambut dan kepala. Membasahi dari leher ke kaki tidak mencukupi, jadi kesimpulannya mandi wajib Reni tidak sah karena tidak membasahi seluruh tubuhnya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Tio yang keras. Oke. Di garis bawah Pak Guru ya. Siapa tadi namanya? Namanya siapa di situ? Rani. Namanya Reni. Jadi Reni tadi itu praktek mandi wajib. Sudah masang niat. Hanya saja mandi wajibnya itu dimulai dari leher. Ya, betul ya? Ya. Dari leher sampai ujung kaki. Praktek mandi wajib dimulai dari leher menurut Tio tadi adalah tidak sah. Bagaimana menurut pendapat anak-anak, setuju apa tidak setuju? Hukumnya tidak sah. Setuju apa tidak setuju? Ya, betul sekali. Pak Guru juga setuju dengan Mas Tio. Jadi Reni tadi itu mandi wajibnya tidak sah. Sebab tidak sah, dia harus mengulangi lagi. Diulangi seperti apa supaya sah? Harus dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandi wajib tidak boleh dimulai hanya dari leher. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, tepuk tangan buat Pak Guru gitu. Iya. Mana? Iya. Mana? Iya. Oke, terima kasih. Oke, presentasi kasus yang ketiga akan dipresentasikan oleh anak kami Mbak Kaisa. Silakan presentasi dimulai dari sekarang. Davi mandi wajib dengan cara membaca niat, lalu membasahi seluruh badannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Praktek mandi wajib seperti ini bagaimana hukumnya sah ataukah tidak sah? Berikan alasanmu. Jawaban, menurut pendapat saya bahwa cara mandi wajib sebagaimana yang telah dilakukan oleh Davi tersebut di atas hukumnya adalah sah karena Davi sudah memenuhi rukun mandi wajib, yaitu niat dan membasahi seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam Islam, inti mandi wajib adalah niat dan membasahi seluruh tubuh. Berwudu dan urutan tertentu merupakan sunnah dalam mandi wajib. Jadi, kesimpulannya mandi wajib tidak dilakukan oleh Davi. Hukumnya adalah sah karena ia telah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki sesuai rukun mandi wajib. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Kaisa. Ya, semangat. Oke, tadi apa? Siapa namanya Mbak Kaisa untuk kasus yang zaman presentasikan? Namanya siapa namanya? Davi. Siapa? Davi. Namanya Davi. Pak Guru ingin menggarisbawahi ya. Davi mandi wajib karena dia punya hadas besar.
dia melakukan niat. Setelah niat mandi wajib, lalu Davi meratakan anggota badannya ini disiram dengan air secara merata, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana praktek mandi wajib yang dilakukan oleh Davi? Sah atau tidak sah? Menurut pendapat Mbak Kaisa, sah, karena sudah memenuhi rukun sahnya mandi wajib. Bagaimana menurut kalian? Setuju apa tidak? Oke, setuju. Tepuk tangan dulu buat Pak Guru dan buat Mbak Kaisa. Iya. Terima kasih. Kita tunggu kelompok yang terakhir atau kasus yang terakhir. Dari Mbak Kaisa, sekian. Terima kasih. Oke anak-anak, ini diskusi atau presentasi yang terakhir, kasus yang terakhir yang akan diwakili oleh teman kita Mbak Inara. Silakan Mbak Inara, presentasi dimulai dari sekarang. Kasus keempat, Devi mandi wajib dengan cara niat, membaca basmalah, berwudu, membasahi badan dari leher sampai ke ujung dengan air, memulai membasahi badannya dari anggota badan yang kanan. Terlebih dahulu, praktek mandi wajib seperti ini bagaimana? Hukum sah atau tidak? Beri alasan jawaban. Menurut pendapat saya, bahwa praktek mandi wajib yang dilakukan oleh Devi hukum adalah tidak sah karena ada tata cara mandi wajib yang tidak dipenuhi dengan benar. Untuk mandi wajib yang sah wajib memenuhi hukum rukunnya sebagai berikut. 1. Niat mandi wajib di dalam hati. Niat ini tidak harus diucapkan tetapi harus ada di dalam hati bahwa ia mandi untuk menghilangkan hadas besar. 2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa kecuali dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk salah satu kulit rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi praktek mandi yang dilakukan Devi tidak sah karena Devi hanya membasahi badan dan dari leher hingga ujung kaki, yang berarti bagian kepala tidak di... Cukup dari sini. Oke, kita komentari bersama kasusnya Mbak Inara, maksudnya kasusnya Devi ya namanya ya? Ya. Devi dah. Ya. Devi ini mandi wajib. Lalu dia pasang niat. Setelah niat dia berwudu. Nah, setelah berwudu lalu dia lakukan mandi wajib, tapi cara yang dilakukan oleh Devi ini tidak menyiram air dari rambut, tapi dimulai dari leher sampai ujung kaki. Bagaimana praktek mandi wajib seperti ini, sah ataukah tidak? Menurut pendapatnya Mbak Inara, itu tidak sah. Tidak sah karena rambutnya atau kepalanya tidak tersiram air. Bagaimana menurut kalian semua? Setuju dengan pendapatnya Mbak Inara atau punya pendapat sendiri? Setuju. Apa maksudnya setuju? Pendapatnya Mbak Inara menyatakan mandinya Mas Devi itu tidak sah. Karena tidak sah, maka dia harus mengulangi lagi supaya sempurna sesuai dengan rukun mandi wajib yang benar, yaitu pertama niat, setelah niat lalu membasahi seluruh tubuhnya dimulai dari rambut sampai kaki, bukan dimulai dari leher. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang keras. Iya, luar biasa. Oke anak-anak, kita sudah selesai diskusi dan sudah selesai presentasi. Menurut saya anak kelas 4 Mimet Ngembok ini luar biasa, hebat, bisa berpresentasi di depan kamera. Dan
ya pendapatnya sudah bagus untuk menyikapi satu kasus fikih yang ada di modul ajar halaman 39. Silakan dibandingkan MI selain mim 4 nyembo. MI selain 4 nyembo, barangkali nonton video ini bisalah membandingkan bagaimana murid-murid yang di luar selain mim 4 nyembo presentasinya apakah sudah sehebat mim 4. Namanya kecap nomor 1 ya. Jadi mim 4 ini memang saya banggakan karena terbukti presentasi di depan video sudah nyata, kita dengarkan bersama. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran, murid-murid akan saya ajak happy bersama menutup kelas, menutup pelajaran dengan lagu tasrif istilahi fa'ala yaqulu bersama-sama. Kita mulai dari sekarang. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul wa fa'ul maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun kata bayak tubuh kapan wa mataban fahuwa katibun wadaka maktubun uktub maktub maktabun mitabun greng hore. Iya, semoga mendapat satu kesenangan belajar fikih bersama dengan saya, dengan cara saya luar biasa. Wassalam.